Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2 akan mempresentasikan tentang hawala. Pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yakni pengertian hawala, yang kedua dasar hukum hawala, skema hawala dalam perbankan syariah, rukun hawala dan syarat hawala. Hawala adalah secara etimologi pengertian dari kata tahawul, artinya berpindah atau berarti pengalihan. Sederhananya, pengertian hawala adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Konsep hawala adalah memindahkan hutang dari muhil sebagai peminjam kepada pihak muhal alaih sebagai peminjam kedua. Proses pengalihan tanggung jawab ini harus disahkan melalui akad hawala atau kata-kata. Dasar hukum hawala. Dasar hukum hawala berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mengatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Sementara dasar hukum hawalah dari hadis yaitu menunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang maupun adalah suatu kezaliman. Maka jika seorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau diwalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dasar hukum hawala tersebut diikuti oleh ijma ulama yang hukumnya sunnah berdasarkan fatwa Don SUI nomor 12 tahun 2000. Skema hawala dalam perbankan syariah. Skema hawala dalam perbankan syariah terbagi menjadi dalam dua jenis, yaitu al-muqayyadah dan al-mutlaqah. Al-muqayyadah adalah skema hiwala yang memindahkan tanggung jawab pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Al-mutlaqah yaitu kebalikan dari hawala sebelumnya. Hawala al-mutlaqah yaitu konsep hawala dengan pengalihan hutang secara tidak tegas sebagai pengganti pelunasan hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Rukun hawala. Rukun hawala adalah rukun-rukun yang wajib dipenuhi sebelum akad hawala terjadi. Apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka akad hawala tidak dapat dilakukan. Rukun-rukun tersebut antara lain yakni yang pertama muhil, yaitu orang yang punya hutang. Kedua yaitu muhal, orang yang memberikan hutang atau pihak piutang. Yang ketiga muhal alaih. Rukun hiwala ketiga yakni muhal alaih sebagai orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Pihak ini harus mempunyai akal sehat, balik kemampuan finansial, dan memahami pelaksanaan akad serta pengucapan ijab kabul dalam jenis akad dengan kehadiran peserta terkait. 4. Hutang yang diakadkan. Dalam konsep hawala, hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhal alaih. Hutang tersebut boleh berupa uang, aset, dan benda-benda berharga lainnya. Syarat hawala. Selain rukun hawala, terdapat syarat hawala yang harus dipersiapkan dalam menjalaninya. Adapun syarat hawala dalam ini yaitu: pertama, pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Kedua, produk hutang harus dibayarkan sesuai hak yang sama, baik jenis dan jumlah hutang. Pelunasannya harus berbentuk emas dengan nilai setara jika itu emas. 3. Pihak muhal alaih harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. 4. Pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hawala. 5. Hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Mungkin demikian pembahasan tentang pengertian hawala, skema contoh hawala, dan syarat dan rukun hawala dalam perbankan syariah. Transaksi dengan konsep hawala adalah satu jenis transaksi syariah yang menguntungkan bagi orang yang membutuhkan dana, sehingga tidak ada salahnya Anda mencoba. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nuna walakalame turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.